Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang awalnya kawin kontrak, tapi aku hamil. Ternyata, rahasia besar suamiku terungkap. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Diana. Aku datang ke Jakarta bukan karena hidupku sudah mapan, melainkan karena sebuah mimpi yang ingin ku pertahankan. Sejak kecil, aku percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib keluargaku. Ayah sudah lama meninggal dunia. Ibuku bekerja di kampung sebagai penjahit sederhana dengan penghasilan yang tidak pernah cukup. Karena itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa apapun yang terjadi, aku harus menyelesaikan kuliah. Namun, kehidupan di ibu kota jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Biaya kuliah terus meningkat. Harga sewa kamar kos naik. Belum lagi kebutuhan sehari-hari yang harus kupenuhi sendiri. Aku sudah mencoba berbagai pekerjaan sambilan, menjadi pelayan kafe, menjaga toko buku, hingga membagikan brosur di akhir pekan. Semua kulakukan tanpa mengeluh. Akan tetapi, penghasilanku tetap tidak mampu mengejar tagihan yang semakin menumpuk. Suatu sore, aku dipanggil oleh bagian administrasi kampus. Petugas itu menyerahkan selembar surat dengan wajah yang tampak iba. "Diana, kami sudah beberapa kali memberikan perpanjangan waktu. Jika biaya kuliah semester ini belum dilunasi sebelum akhir bulan, status akademikmu terpaksa dinonaktifkan sementara. Aku hanya mampu mengangguk pelan. Tolong beri saya sedikit waktu lagi, Bu. Saya akan berusaha." Petugas itu tersenyum tipis. "Kami berharap kamu bisa menyelesaikannya. Nilaimu sangat baik. Sayang sekali jika harus berhenti." Aku keluar dari ruangan dengan langkah yang terasa semakin berat. Angin sore berembus pelan di halaman kampus. Mahasiswa lain terlihat tertawa bersama teman-temannya, membicarakan tugas atau rencana akhir pekan. Sementara aku hanya memikirkan satu hal, dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini. Malamnya, aku menghitung kembali seluruh tabunganku. Jumlahnya bahkan belum mencapai seperempat dari biaya yang harus kubayar. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama menghubungiku. Namanya Siska. "Kami pernah bekerja paruh waktu di tempat yang sama. Aku dengar kamu sedang kesulitan biaya kuliah," katanya saat kami bertemu di sebuah kedai kopi sederhana. Aku tersenyum kecil. Kabar buruk memang cepat menyebar. Siska tampak ragu-ragu sebelum melanjutkan pembicaraan. "Aku sebenarnya tahu seseorang yang sedang mencari perempuan untuk menikah, tapi sifatnya hanya sementara." Aku mengernyit. "Maksudmu kawin kontrak?" Aku langsung terdiam. Siska buru-buru menjelaskan. "Tenang, semua dilakukan secara resmi. Ada perjanjian tertulis. Tidak ada tindakan melanggar hukum. Setelah masa yang disepakati selesai, masing-masing bebas menjalani hidupnya lagi." Aku menggeleng pelan. Aku tidak pernah membayangkan harus melakukan hal seperti itu. Aku juga tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi imbalannya sangat besar. Bahkan cukup untuk membayar seluruh biaya kuliahmu sampai lulus. Ucapan itu terus terngiang di kepalaku. Sepanjang perjalanan pulang, langkahku terasa lebih lambat dari biasanya. Aku membenci kenyataan bahwa tawaran itu mulai mengusik pikiranku. Bukan karena aku menginginkannya, melainkan karena keadaan memaksaku mempertimbangkannya. 2 hari kemudian, aku akhirnya menyetujui untuk bertemu dengan orang yang dimaksud. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang kantor yang tenang. Di sanalah aku pertama kali melihat Raka. Penampilannya sederhana, tetapi rapi. Wajahnya tenang. Cara bicaranya tidak tinggi hati, meskipun jelas terlihat bahwa ia berasal dari keluarga berada. Raka menatapku dengan sopan. "Terima kasih sudah bersedia datang." Aku mengangguk pelan. Terus terang, saya masih belum memahami alasan pertemuan ini.
Raka menarik napas panjang sebelum mulai menjelaskan. Saya membutuhkan seorang istri. Bukan untuk selamanya, melainkan sesuai kesepakatan yang jelas. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara hingga selesai. Kakek saya memiliki syarat yang harus saya penuhi agar warisan keluarga dapat diberikan kepada saya. Salah satu syarat itu adalah saya harus menikah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Saya tidak ingin mempermainkan perasaan siapapun. Karena itu, saya memilih membuat perjanjian yang terbuka sejak awal. Di atas meja, Raka mendorong sebuah map berisi dokumen. Aku membacanya perlahan. Seluruh isi perjanjian ditulis dengan rinci. Pernikahan dilakukan secara sah. Masing-masing pihak tetap saling menghormati. Tidak ada tuntutan di luar kesepakatan. Seluruh biaya hidup selama masa perjanjian menjadi tanggung jawab Raka. Setelah masa kontrak berakhir, keduanya dapat berpisah secara baik-baik sesuai prosedur yang berlaku. Aku mengangkat kepala. Kenapa memilih saya? Raka tersenyum tipis. Karena saya membutuhkan seseorang yang juga mendapatkan manfaat dari perjanjian ini. Saya mendengar tentang keadaanmu. Saya tidak berniat memanfaatkan kesulitanmu. Saya hanya menawarkan solusi yang mungkin bisa membantu kita berdua. Jawaban itu membuatku terdiam cukup lama. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Hanya sebuah pilihan yang terasa sangat berat. Malam itu, aku kembali ke kamar kos dengan membawa salinan perjanjian. Aku membaca setiap halaman berulang kali. Di satu sisi, harga diriku seakan menolak menerima jalan seperti ini. Namun di sisi lain, impianku untuk menyelesaikan kuliah perlahan mulai memudar jika aku tetap bertahan tanpa solusi. Menjelang tengah malam, aku menatap foto ibuku yang kusimpan di meja belajar. Air mataku menetes tanpa terasa. Bu, maafkan Diana. Semoga keputusan ini tidak membuat ibu kecewa. Keesokan paginya, dengan tangan yang masih gemetar, aku kembali menemui Raka. Aku meletakkan map itu di atas meja. Aku sudah memikirkannya semalaman. Raka menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang perlahan akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku bersedia menjalani perjanjian kawin kontrak ini. Saat Raka mengangguk pelan, aku sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan yang kuanggap hanya sementara itu, justru akan membuka rahasia besar yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Tidak ada pesta yang mewah. Tidak ada dekorasi berlebihan. Semuanya berlangsung sederhana, tetapi tetap hangat dan penuh penghormatan. Beberapa kerabat dekat dari keluarga Raka hadir sebagai saksi. Dari pihakku, hanya ibu yang datang dari kampung. Wajah beliau berkali-kali menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Meski belum mengetahui seluruh alasan di balik keputusan ini, beliau percaya bahwa aku telah mempertimbangkannya dengan matang. Saat ijab kabul selesai diucapkan, suasana ruangan dipenuhi ucapan syukur. Aku dan Raka saling berjabat tangan dengan sopan. Tidak ada tatapan penuh cinta seperti pasangan pengantin pada umumnya. Yang ada hanyalah kesepahaman bahwa kami sedang menjalankan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama. Setelah prosesi selesai, seorang pria lanjut usia berjalan mendekati kami. Rambutnya sudah memutih. Langkahnya memang tidak lagi secepat dulu, tetapi sorot matanya masih terlihat tajam dan penuh wibawa. Beliau adalah kakek Raka. Begitu berada di hadapan kami, beliau tersenyum lebar. Syukurlah. Akhirnya kamu benar-benar menikah, Raka. Raka menundukkan kepala dengan hormat. Terima kasih, Kek. Sang kakek kemudian menggenggam kedua tanganku dengan penuh kehangatan. Diana, mulai hari ini, anggap rumah kami sebagai rumahmu sendiri. Aku membalas senyum beliau. Terima kasih, Kek. Kakek Raka tampak begitu bahagia. Berkali-kali beliau memuji cucunya karena akhirnya memilih membangun rumah tangga. Bahkan, beberapa kerabat yang hadir mengaku sudah lama menunggu kabar baik itu. Aku ingin melihat keluarga ini kembali ramai, ucap sang kakek sambil tertawa kecil. Rumah yang besar akan terasa sepi kalau tidak ada suara kebahagiaan.
Kalimat itu membuatku menoleh sekilas ke arah Raka. Ia hanya tersenyum tipis tanpa memberikan tanggapan panjang. Sore harinya, setelah seluruh acara selesai, aku mengikuti Raka menuju rumah yang kini akan menjadi tempat tinggalku. Rumah itu jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Halamannya luas. Taman di depan tertata rapi. Di setiap sudut tampak tanaman yang dirawat dengan baik. Bangunan 2 lantai itu berdiri megah, tetapi tetap terasa nyaman. Beberapa pegawai rumah menyambut kami dengan ramah. "Selamat datang, Bu Diana." Aku sempat merasa canggung mendengar sapaan itu. Seumur hidup, belum pernah ada orang yang memanggilku dengan sebutan seperti itu. Raka mengajakku berkeliling rumah terlebih dahulu. Di lantai bawah ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan perpustakaan. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, jangan sungkan memberitahu para pegawai. Aku mengangguk pelan sambil memperhatikan setiap ruangan. Rumah ini terasa begitu tenang. Bahkan, langkah kaki kami terdengar jelas di sepanjang lorong. Sesampainya di lantai atas, Raka berhenti di depan 2 pintu yang saling berhadapan. Ia membuka pintu sebelah kanan. "Ini kamar untukmu." Ruangan itu cukup luas. Tempat tidurnya nyaman. Lemari pakaian, meja belajar, hingga balkon kecil sudah tersedia. Aku menoleh ke arah Raka. "Lalu, kamarmu?" Raka menunjuk pintu di seberangnya. "Di sana." Aku sedikit terkejut. "Kita tidur terpisah." Raka menganggukkan kepala. "Sejak awal kita sudah sepakat bahwa hubungan ini dibangun atas dasar perjanjian. Aku ingin tetap menghormati batas yang telah kita buat bersama." Nada bicaranya tenang, tidak terdengar dingin, namun juga tidak memperlihatkan kedekatan layaknya seorang suami. Aku mengembuskan napas lega tanpa kusadari. Keputusan itu justru membuatku merasa lebih nyaman. "Terima kasih sudah menghargai kesepakatan kita," kataku pelan. Raka mengangguk. "Aku berharap selama tinggal di rumah ini, kita bisa saling menghormati. Kalau suatu saat kamu merasa tidak nyaman, katakan saja." Malam pertama di rumah itu terasa sangat sunyi. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi koper yang belum sepenuhnya kubuka. Semua terjadi begitu cepat. Beberapa hari yang lalu aku masih tinggal di kamar kos sempit, memikirkan biaya kuliah yang belum terbayar. Kini, aku berada di sebuah rumah besar sebagai istri dari seorang pria yang baru ku kenal. Aku masih sulit mempercayai perubahan itu. Saat hendak memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Aku segera membukanya. Raka berdiri sambil membawa sebuah map. Aku hampir lupa. Ia menyerahkan map tersebut kepadaku. "Besok pagi biaya kuliahmu akan langsung dilunasi. Semua administrasi kampus juga sudah kurus." Aku menatapnya dengan terkejut. "Cepat sekali." "Aku tidak ingin pendidikanmu terganggu. Bukankah itu alasan utama kamu menerima perjanjian ini?" Dadaku terasa hangat. "Terima kasih, Raka." Ia hanya mengangguk kecil. "Selamat beristirahat." Pintu kembali tertutup. Aku memeluk map itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun, jauh di dalam hatiku, muncul sebuah pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Jika Raka sebenarnya pria yang baik, mengapa ia memilih menjalani pernikahan dengan seorang wanita asing demi memenuhi syarat warisan? Dan, apakah benar hanya itu alasan yang selama ini ia sembunyikan? Beberapa hari setelah tinggal serumah, kehidupan Diana dan Raka berjalan sesuai perjanjian. Pagi hari, Diana berangkat kuliah. Sore harinya, ia kembali ke rumah untuk belajar atau membantu beberapa pekerjaan ringan. Raka lebih sering menghabiskan waktunya di kantor. Mereka bertemu saat makan malam, bertukar beberapa kalimat seperlunya, lalu kembali ke kamar masing-masing. Hubungan mereka tetap dipenuhi rasa saling menghormati. Tidak lebih. Suatu malam, Raka mendapat undangan makan malam bersama beberapa rekan bisnisnya. "Aku mungkin pulang agak larut," ucap Raka sebelum berangkat. Diana mengangguk. "Hati-hati di jalan." Malam semakin larut.
Jam di ruang keluarga telah menunjukkan lewat tengah malam. Diana yang semula menunggu sambil membaca buku akhirnya memutuskan kembali ke kamar. Hujan turun perlahan di luar rumah, menciptakan suasana yang begitu sunyi. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu utama terbuka. Salah seorang pegawai rumah bergegas membantu Raka yang baru pulang. "Pak Raka, apakah Bapak baik-baik saja?" "Aku tidak apa-apa," jawab Raka dengan suara berat. Dari kejauhan, Diana sempat melihat langkah Raka yang tidak stabil. Aroma minuman keras samar tercium ketika pria itu melewati lorong menuju lantai atas. Diana menghela napas pelan. Ia memilih masuk ke kamar dan mengunci pintu seperti biasa. Namun malam itu, karena pikirannya dipenuhi tugas kuliah, ia lupa memutar kunci hingga benar-benar terkunci rapat. Beberapa menit kemudian, gagang pintu bergerak perlahan. Diana yang hampir terlelap membuka mata. Ia melihat seseorang masuk dengan langkah sempoyongan. "Raka?" bisiknya pelan. Dalam keadaan setengah sadar, Raka mengira ia telah memasuki kamarnya sendiri. Tanpa banyak bicara, pria itu menghampiri tempat tidur lalu memeluk Diana dengan lemah. Diana terkejut. "Raka, ini kamar yang salah." Namun Raka tidak benar-benar mendengar ucapan itu. Kesadarannya telah dipengaruhi alkohol yang diminumnya sepanjang malam. Diana mencoba melepaskan diri secara perlahan. "Raka, tolong sadar." Akan tetapi, Raka tetap mengigau, menganggap semua yang terjadi adalah bagian dari kehidupan rumah tangga yang selama ini hanya tampak di hadapan orang lain. Diana dilanda kepanikan. Pikirannya bercampur aduk. Jika ia berteriak, seluruh penghuni rumah pasti akan datang. Para pegawai, bahkan mungkin kakek Raka yang sesekali menginap, dapat mengetahui bahwa mereka selama ini tidur di kamar yang berbeda. Rahasia pernikahan yang sejak awal dijaga rapat bisa terbongkar dalam satu malam. Dengan hati yang berdebar, Diana terus berusaha menenangkan Raka agar pria itu kembali sadar. Malam itu berlalu dalam kekacauan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sinar matahari pagi perlahan memasuki ruangan melalui celah tirai. Raka membuka mata sambil memegang kepalanya yang terasa berat. Astaga! Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Namun ketika menoleh ke samping, napasnya seketika tertahan. Diana juga baru saja membuka mata. Tatapan mereka bertemu. Ruangan mendadak dipenuhi keheningan yang terasa begitu menyesakkan. Raka langsung menjauh beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat. "Diana!" Suaranya bergetar. "Apa yang terjadi semalam?" Diana memejamkan mata sejenak. Ia sendiri masih berusaha menerima kenyataan bahwa batas yang selama ini mereka sepakati telah runtuh dalam satu malam yang tidak direncanakan. Tak satu pun dari mereka mampu segera menemukan jawaban. Yang mereka tahu, sejak pagi itu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa mereka sadari, perubahan yang terjadi malam itu akan menjadi awal dari sebuah kenyataan yang jauh lebih besar. Kenyataan yang kelak mengungkap rahasia terbesar dalam kehidupan Raka. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang mulai terasa biasa. Diana kembali fokus menjalani kuliahnya. Berkat bantuan biaya dari Raka sesuai isi perjanjian, ia tidak lagi dihantui ancaman dikeluarkan dari kampus. Nilai-nilainya tetap baik. Bahkan beberapa dosen mulai mempercayainya untuk mengerjakan proyek penelitian. Sementara itu, Raka semakin sibuk mengurus perusahaan keluarga. Hubungan mereka masih terasa canggung. Mereka tetap tinggal di bawah satu atap. Namun, setelah kejadian malam itu, tidak pernah ada lagi pembicaraan mengenai apa yang telah terjadi. Raka memilih menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, seolah sedang menghindari Diana. Sebaliknya, Diana juga tidak pernah memulai percakapan mengenai malam yang telah mengubah hidup mereka. Meski begitu, Raka tetap memperlakukan Diana dengan hormat. Ia memastikan seluruh kebutuhan Diana terpenuhi. Sesekali, ia juga menanyakan perkembangan kuliahnya melalui pesan singkat. Semuanya terlihat kembali normal. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Hingga suatu pagi, Diana sedang berada di kampus ketika tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Ia terpaksa meminta izin kepada dosennya untuk keluar lebih awal.
Sesampainya di rumah, ia kembali merasakan mual yang sejak beberapa hari terakhir semakin sering muncul. Aneh sekali. Gumamnya pelan. Awalnya Diana mengira dirinya hanya kelelahan karena tugas kuliah yang menumpuk. Namun, ketika membuka kalender di ponselnya, wajahnya perlahan berubah pucat. Ia menghitung tanggal berkali-kali, lalu menghitungnya lagi. Jantungnya mulai berdegup semakin cepat. Jangan-jangan sampai. Dengan tangan yang gemetar, Diana pergi ke sebuah apotek yang tidak jauh dari rumah. Ia membeli sebuah alat tes kehamilan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Sesampainya di kamar, ia mengunci pintu. Beberapa menit kemudian, Diana memandangi alat tes yang berada di atas wastafel. Tangannya semakin dingin. Air matanya perlahan mulai menggenang. 2 garis. Sangat jelas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Diana terduduk lemas di lantai. Enggak mungkin. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Semua kenangan tentang malam beberapa bulan lalu kembali memenuhi pikirannya. Malam yang tidak pernah mereka rencanakan. Malam yang selama ini berusaha mereka lupakan. Namun kini, malam itu meninggalkan kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Diana menangis cukup lama. Ia memeluk lututnya sendiri. Kenapa harus begini? Baginya, kawin kontrak itu seharusnya hanya menjadi jalan sementara untuk mempertahankan kuliahnya. Setelah masa perjanjian selesai, mereka akan berpisah dengan baik-baik. Tetapi sekarang, ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahimnya. Semua rencana yang selama ini ia susun seakan runtuh dalam sekejap. Menjelang sore, suara mobil Raka terdengar memasuki halaman rumah. Diana mengusap air matanya. Ia menggenggam hasil pemeriksaan itu erat-erat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Diana, kamu sudah pulang. Suara Raka terdengar seperti biasanya. Diana membuka pintu perlahan. Begitu melihat wajah Diana yang sembab, Raka langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kamu sakit? Diana tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan alat tes kehamilan itu dengan tangan yang masih bergetar. Raka menerimanya dengan bingung. Beberapa detik kemudian, ekspresi wajahnya berubah. Matanya membesar. Ia membaca hasil itu berulang kali, seolah berharap dirinya salah melihat. Diana. Suaranya nyaris tidak terdengar. Diana tak lagi mampu menahan emosinya. Air mata kembali mengalir. Ini semua terjadi karena malam itu. Raka. Raka menatap Diana tanpa berkedip. Aku benar-benar tidak pernah berniat. Aku tahu. Diana memotong pelan, tetapi suaranya dipenuhi kesedihan. Aku tahu itu bukan sesuatu yang kita rencanakan. Tapi sekarang, aku yang harus menghadapi semuanya. Ia menundukkan kepala. Awalnya kita hanya menjalani kawin kontrak. Suaranya semakin lirih. Sekarang, aku mengandung anak kita. Keheningan memenuhi ruangan. Raka menggenggam hasil pemeriksaan itu erat-erat. Raut wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku akan bertanggung jawab. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Namun Diana hanya tersenyum tipis. Bertanggung jawab seperti apa? Raka, bukankah pernikahan ini hanya sebuah perjanjian? Bukankah suatu hari nanti kita memang akan berpisah? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia tidak segera menjawab. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia tampak benar-benar kehilangan kata-kata. Di balik tatapannya, seolah ada beban lain yang selama ini ia sembunyikan. Rahasia itu bukan tentang kehamilan Diana, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini tidak pernah berani ia ceritakan kepada siapapun. Dan rahasia itu perlahan mulai mengancam seluruh kehidupan yang baru saja mereka bangun bersama. Suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sejak mengetahui dirinya mengandung, Diana lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Ia tetap berusaha mengikuti perkuliahan, tetapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya fokus. Setiap kali dosen menjelaskan materi, bayangan tentang masa depannya selalu muncul tanpa diundang.
Ia mengusap perutnya yang masih belum menunjukkan perubahan. Di sana, telah tumbuh kehidupan baru yang sama sekali tidak pernah direncanakannya. Namun, anak itu tidak pernah bersalah. Yang membuat Diana gelisah adalah masa depan yang belum memiliki kepastian. Perjanjian kawin kontrak masih berlaku. Cepat atau lambat, masa itu akan berakhir. Lalu, bagaimana dengan anak yang sedang dikandungnya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Raka juga tidak lagi menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia beberapa kali terlihat melamun saat berada di ruang kerja. Berkas-berkas perusahaan yang biasanya mampu diselesaikan dalam hitungan jam kini sering dibiarkan menumpuk. Salah seorang rekan kerjanya bahkan sempat bertanya, "Pak Raka, apakah ada masalah?" Raka hanya menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya sedang banyak berpikir." Sesungguhnya, pikirannya sama sekali tidak berada di kantor. Yang terus memenuhi benaknya hanyalah wajah Diana saat menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilan beberapa hari yang lalu. Tatapan sedih itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Untuk pertama kalinya sejak membuat perjanjian tersebut, Raka merasa bahwa semua keputusan yang diambilnya telah membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Diana sedang duduk di balkon kamar sambil menikmati udara yang terasa sejuk setelah hujan. Langkah kaki Raka terdengar mendekat. Ia berhenti beberapa langkah dari kursi tempat Diana duduk. "Boleh aku duduk?" Diana mengangguk pelan. Beberapa saat, keduanya hanya memandang taman yang diterangi lampu-lampu kecil di sepanjang jalan setapak. Akhirnya, Raka membuka pembicaraan. "Bagaimana keadaanmu hari ini?" Mualnya mulai berkurang. "Sudah periksa ke dokter?" "Besok." Raka kembali terdiam. Ia tampak sedang menyusun kata-kata yang tepat. "Diana. Aku ingin ikut menemanimu besok." Diana menoleh. "Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri." "Aku tetap ingin ikut." Nada suara Raka tetap tenang, tetapi kali ini terdengar lebih tegas. "Aku juga bertanggung jawab atas keadaan ini." Diana memandang wajah pria itu beberapa saat. Selama beberapa bulan tinggal serumah, baru kali itu ia melihat Raka berbicara dengan kesungguhan seperti itu. "Baiklah," jawab Diana pelan. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama menuju rumah sakit. Di ruang pemeriksaan, dokter menyambut keduanya dengan ramah. Setelah melakukan pemeriksaan awal, dokter tersenyum. "Selamat, kehamilannya berkembang dengan baik." Kalimat sederhana itu membuat Diana menahan napas. Raka yang duduk di sampingnya juga terlihat sedikit terkejut. Dokter kemudian menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan selama masa kehamilan. "Ibu jangan terlalu lelah. Pola makan harus dijaga. Hindari stres yang berlebihan." Raka mendengarkan setiap penjelasan dengan serius. Bahkan, ia beberapa kali mencatat hal-hal penting di ponselnya. Saat mereka meninggalkan ruang praktik, Diana memperhatikan sikap Raka yang berbeda. Pria itu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang hanya menjalankan sebuah kewajiban. Ia berjalan sedikit lebih lambat, memastikan Diana tidak terburu-buru menuruni tangga rumah sakit. "Pelan saja," ucap Raka. "Aku baik-baik saja." Tidak ada salahnya lebih berhati-hati. Diana hanya mengangguk. Perhatian kecil itu membuat hatinya sedikit menghangat. Namun, ia segera mengingatkan dirinya sendiri. "Jangan berharap terlalu jauh, Diana." Batinnya, "Semua ini hanya perjanjian." Beberapa hari kemudian, kakek Raka datang berkunjung ke rumah. Beliau tampak ceria seperti biasanya. "Diana, wajahmu terlihat sedikit pucat. Jangan terlalu memaksakan diri kuliah." Diana tersenyum sopan. "Baik, Kek." Kakek kemudian menepuk bahu Raka. "Jaga istrimu baik-baik." Raka menganggukkan kepala. "Iya, Kek." Mendengar percakapan sederhana itu, Diana kembali merasakan sesak di dadanya. Jika suatu saat nanti kakek mengetahui bahwa pernikahan mereka berawal dari sebuah perjanjian, entah sebesar apa kekecewaan yang akan dirasakan pria tua yang begitu menyayangi cucunya itu. Malam harinya,
Diana kembali membuka salinan kontrak yang masih disimpannya di dalam laci. Tatapannya berhenti pada satu bagian. Masa perjanjian akan berakhir sesuai waktu yang telah disepakati. Kalimat itu kini terasa jauh lebih berat dibandingkan saat pertama kali ia membacanya. Ia mengusap perutnya perlahan. Apa yang akan terjadi pada kita nanti, Nak? Di saat yang sama, di ruang kerja, Raka berdiri memandangi sebuah berkas tua yang selama ini selalu ia simpan rapat di dalam brankas. Tangannya menggenggam map itu dengan erat. Ia menarik napas panjang. Sudah terlalu lama aku menyembunyikan semuanya. Tatapannya berubah penuh keraguan. Ia sadar, cepat atau lambat, Diana berhak mengetahui alasan sebenarnya mengapa ia begitu nekat membuat perjanjian kawin kontrak. Dan ketika rahasia itu akhirnya terbuka, bukan hanya kehidupan mereka yang akan berubah. Seluruh keluarga Raka pun mungkin tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang, tetapi ketenangan itu terasa berbeda. Kehamilan Diana mulai memasuki bulan-bulan awal yang lebih stabil. Mual di pagi hari sudah jauh berkurang. Ia kembali mengikuti perkuliahan dengan lebih teratur, meskipun Raka selalu mengingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, Raka hampir selalu menanyakan hal yang sama. Sudah sarapan? Diana mengangguk sambil tersenyum tipis. Sudah. Kalau merasa lelah, segera pulang. Jangan menunggu sampai kondisi tubuhmu benar-benar kehabisan tenaga. Baik. Percakapan mereka memang masih sederhana. Namun, perlahan-lahan, rasa canggung yang dulu selalu ada mulai berkurang. Meski demikian, Diana masih sering mengingat isi perjanjian yang tersimpan di dalam lacinya. Ia tidak ingin terlalu berharap. Baginya, semua perhatian Raka bisa saja lahir karena rasa tanggung jawab, bukan karena perasaan. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Raka menghubungi Diana melalui telepon. Diana, hari ini aku harus menghadiri rapat mendadak di luar kota. Mungkin pulang cukup malam. Hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Baik. Setelah sambungan terputus, Diana memutuskan membereskan beberapa ruangan di lantai atas. Ia memang tidak diminta melakukan pekerjaan rumah, tetapi sejak tinggal di sana, ia terbiasa merapikan barang-barangnya sendiri. Saat melewati ruang kerja Raka, pandangannya tertuju pada pintu yang sedikit terbuka. Ruangan itu biasanya selalu terkunci. Hari itu, entah mengapa, pintunya tidak tertutup rapat. Aneh. Diana hanya berniat menutup pintu agar pendingin ruangan tidak terus menyala. Namun, ketika mendorongnya perlahan, embusan angin dari jendela yang terbuka membuat beberapa lembar dokumen di atas meja beterbangan ke lantai. Aduh! Secara spontan Diana memungut berkas-berkas itu. Ia tidak berniat membaca. Tetapi sebuah map berwarna coklat terbuka begitu saja ketika terangkat dari lantai. Beberapa lembar fotokopi dokumen keluar dari dalamnya. Di bagian paling atas tertulis dengan huruf besar, Surat Keterangan Tes DNA. Diana mengernyit. Tes DNA. Ia bermaksud memasukkan kembali dokumen itu. Namun, tanpa sengaja matanya menangkap satu nama yang sangat dikenalnya. Raka Pratama. Jantung Diana mulai berdegup lebih cepat. Ia sama sekali tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi suaminya. Tetapi rasa penasaran membuat tatapannya turun ke bagian berikutnya. Di sana tertulis kalimat yang membuat tubuhnya seketika membeku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Raka Pratama tidak memiliki hubungan biologis dengan keluarga yang selama ini tercantum sebagai garis keturunannya. Napas Diana tercekat. Apa? Tangannya mulai gemetar. Ia membalik lembar berikutnya. Di dalam map itu terdapat salinan surat lama, beberapa hasil pemeriksaan, dan sebuah surat yang tampaknya sudah mulai menguning dimakan usia. Belum sempat membaca lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Diana langsung menutup map itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Pintu ruang kerja kembali ia rapikan seperti sebelumnya. Beberapa detik kemudian, seorang pegawai rumah melintas sambil membawa nampan minuman. Diana mengembuskan napas lega. Untung saja bukan Raka. Namun sejak keluar dari ruang kerja itu,
Pikirannya tidak lagi tenang. Sepanjang malam, kalimat dalam dokumen tadi terus berputar di kepalanya. Tidak memiliki hubungan biologis. Apa sebenarnya arti semua itu? Bukankah selama ini semua orang mengenal Raka sebagai cucu kandung dari kakeknya? Lalu mengapa ada hasil pemeriksaan seperti itu? Malam semakin larut. Raka akhirnya pulang setelah menyelesaikan urusan pekerjaannya. Ia langsung menuju ruang kerja. Beberapa menit kemudian, terdengar suara laci yang dibuka. Raka memeriksa isi brankas kecil di sudut ruangan. Map coklat itu masih berada di tempatnya. Ia menghela napas panjang. Tidak ada yang berubah. Tanpa ia sadari, dari luar pintu yang belum tertutup sempurna, Diana berdiri dalam diam. Ia sebenarnya hendak memanggil Raka untuk makan malam. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara suaminya berbicara sendiri. Aku tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Raka menatap map itu cukup lama. Kalau kakek tahu kenyataannya, beliau pasti sangat terpukul. Diana menahan napas. Nama kakek kembali disebut. Artinya, dokumen yang dilihatnya sore tadi memang berhubungan dengan keluarga mereka. Ia semakin yakin bahwa Raka sedang menyimpan rahasia yang sangat besar. Rahasia yang bukan hanya berkaitan dengan warisan, tetapi juga tentang asal-usul dirinya sendiri. Diana memilih mundur perlahan tanpa mengeluarkan suara. Ia tidak ingin Raka mengetahui bahwa dirinya telah mendengar percakapan itu. Sesampainya di kamar, Diana duduk di tepi ranjang sambil memegang perutnya yang mulai sedikit membesar. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah alasan Raka menerima syarat pernikahan dari sang kakek hanya karena warisan? Atau, selama ini ia sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta? Di sisi lain, Raka masih memandangi map tua itu dengan wajah yang penuh beban. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang paling dekat dengannya kini telah menemukan potongan pertama dari rahasia yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan rapat-rapat. Dan potongan kecil itu akan menjadi awal terbukanya kebenaran yang sanggup mengguncang seluruh keluarganya. Sejak tidak sengaja melihat dokumen di ruang kerja Raka, hati Diana tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Pagi hari berangkat ke kampus, sore kembali ke rumah, lalu beristirahat sesuai anjuran dokter. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun, di dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan. Apa sebenarnya yang disembunyikan Raka? Mengapa hasil tes DNA itu harus disimpan begitu rapat? Dan mengapa nama kakek selalu disebut setiap kali Raka berbicara tentang rahasia tersebut? Diana beberapa kali ingin langsung bertanya. Akan tetapi, setiap kali melihat wajah Raka yang tampak memikul beban berat, niat itu selalu ia urungkan. Ia merasa, jika rahasia itu memang belum diungkapkan, pasti ada alasan yang tidak sederhana. Sementara itu, Raka mulai menyadari perubahan sikap Diana. Suatu malam, mereka duduk di ruang keluarga setelah makan malam. Raka memperhatikan Diana yang hanya memegang secangkir teh hangat tanpa benar-benar meminumnya. "Kamu sedang banyak pikiran." Diana tersenyum kecil. "Mungkin karena tugas kuliah." Raka mengangguk, tetapi ia tahu jawaban itu tidak sepenuhnya jujur. Selama beberapa bulan tinggal bersama, ia mulai mengenal kebiasaan Diana. Jika Diana sedang menyembunyikan sesuatu, ia akan lebih banyak diam. Dan malam itu, keheningan Diana terasa berbeda. Keesokan harinya, kakek Raka datang berkunjung. Kedatangannya selalu membawa suasana hangat. Beliau langsung menghampiri Diana. "Bagaimana kabarmu hari ini?" "Alhamdulillah, baik, Kek. Jangan lupa menjaga kesehatan. Sekarang kamu tidak hanya menjaga dirimu sendiri." Diana tersenyum sambil menganggukkan kepala. "Iya, Kek." Melihat perhatian sang kakek, hati Diana justru semakin gelisah. Pria tua itu terlihat begitu menyayangi Raka. Tatapan bangga selalu terpancar setiap kali melihat cucunya. Sulit baginya membayangkan bahwa di balik hubungan yang tampak begitu dekat, ternyata ada rahasia besar yang belum ia pahami. Saat kakek sedang berbincang dengan beberapa pegawai rumah di taman, Diana tanpa sadar memperhatikan wajah beliau dari kejauhan. Raut wajah mereka memang memiliki sedikit kemiripan. Namun,
Hasil dokumen yang pernah dilihatnya mengatakan hal yang berbeda. Kalau benar Raka bukan cucu kandung beliau. Diana tidak sanggup melanjutkan pikirannya sendiri. Malam harinya, hujan kembali turun. Suasana rumah terasa begitu tenang. Raka mengetuk pintu kamar Diana. "Boleh masuk?" "Silakan." Raka membawa 2 cangkir minuman hangat. Ia meletakkan salah satunya di atas meja kecil. "Aku rasa kita sudah terlalu lama menghindari banyak hal." Diana menatap wajah Raka. Kalimat itu terdengar lebih serius dibanding biasanya. Raka menarik napas panjang. "Diana, ada sesuatu yang sejak dulu ingin kuceritakan." Jantung Diana mulai berdegup lebih cepat. Ia memilih diam, memberi kesempatan kepada Raka untuk berbicara. "Aku minta maaf." "Minta maaf untuk apa?" "Karena sejak awal pernikahan ini, aku tidak benar-benar jujur." Ucapan itu membuat Diana semakin yakin bahwa firasatnya selama ini benar. Raka menundukkan kepala. "Semua orang mengira aku hanya menikah demi memenuhi syarat warisan." Ia berhenti beberapa saat. "Itu memang benar, tapi bukan seluruh alasannya." Diana mendengarkan tanpa menyela. "Warisan bukan hal yang paling kutakutkan." "Lalu?" Raka mengepalkan kedua tangannya. "Aku takut kehilangan satu-satunya keluarga yang masih kumiliki." Kalimat itu membuat Diana mengernyit. Raka melanjutkan dengan suara pelan. "Sejak kecil, aku dibesarkan oleh kakek. Beliau selalu menyayangiku tanpa pernah membedakan aku dengan siapapun." Tatapan Raka mulai kosong, seolah sedang mengingat masa lalunya. "Beberapa tahun yang lalu, aku mengetahui sebuah kenyataan yang mengubah seluruh hidupku." Ruangan kembali sunyi. Suara hujan di luar jendela terdengar semakin jelas. "Aku melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari situlah semuanya bermula." Diana mulai menggenggam jemarinya sendiri. "Aku baru mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan data keluargaku." Raka memejamkan mata sejenak. "Akhirnya aku melakukan tes DNA secara diam-diam." Diana menahan napas. Ia sudah mengetahui bagian itu. Namun, ia memilih tetap mendengarkan. "Hasilnya mengatakan bahwa aku tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga yang selama ini kuanggap keluargaku sendiri." Suara Raka mulai bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana semua itu bisa terjadi. Apakah ada kesalahan saat aku masih bayi? Atau ada kenyataan lain yang belum pernah diungkap?" Air mata mulai memenuhi sudut mata pria itu. "Aku tidak pernah berani mengatakan semuanya kepada kakek." "Kenapa?" "Karena bagiku beliau tetap keluarga." Raka mengangkat wajahnya. "Aku takut. Takut kalau setelah mengetahui kenyataan itu, beliau tidak lagi menganggapku sebagai cucunya." Diana terdiam. Kini ia memahami mengapa Raka begitu bersikeras memenuhi syarat sang kakek. Bukan semata-mata demi harta, melainkan karena ia takut kehilangan kasih sayang satu-satunya orang yang telah membesarkannya sejak kecil. Namun, Diana masih menyimpan satu rahasia. Ia belum mengatakan bahwa dirinya telah lebih dulu melihat dokumen itu. Ia hanya menggenggam tangan Raka dengan lembut. "Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian." Raka menatap Diana dengan mata yang mulai memerah. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia merasa memiliki seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Akan tetapi, mereka belum menyadari bahwa di balik pintu ruang keluarga, ada seseorang yang tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan mereka. Dan orang itu dapat menjadi awal terbongkarnya seluruh rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh Raka. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Raka baru saja bersiap berangkat ke kantor ketika telepon genggamnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya langsung berubah serius. Panggilan itu berasal dari rumah kakeknya. Raka segera mengangkatnya. "Halo." Suara kepala pelayan terdengar dari seberang. "Maaf mengganggu, Pak Raka. Kakek meminta Bapak dan Bu Diana datang ke rumah beliau siang ini." Raka terdiam beberapa saat. Apakah kakek mengatakan alasannya? "Tidak, Pak. Beliau hanya berkata bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan hari ini juga."
Sambungan telepon berakhir. Raka masih memandangi layar ponselnya tanpa berkata-kata. Diana yang melihat perubahan raut wajah suaminya segera menghampiri. Ada apa? Raka mengembuskan napas panjang. Kakek meminta kita datang. Diana seketika teringat percakapan mereka beberapa malam sebelumnya. Ditambah lagi, mereka sama-sama tidak mengetahui siapa orang yang mendengar pembicaraan itu. Perasaan tidak tenang perlahan memenuhi hati keduanya. Menurutmu? Diana menggantungkan kalimatnya. Raka memahami maksud pertanyaan itu. Mungkin rahasiaku sudah sampai ke telinga kakek. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi yang perlu ditebak. Jika benar seseorang telah melaporkan semuanya, maka hari itu kemungkinan menjadi hari ketika seluruh kenyataan akan terbuka. Perjalanan menuju rumah sang kakek terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Di sepanjang jalan, tidak banyak percakapan terjadi. Raka menggenggam kemudi dengan erat. Sementara Diana beberapa kali mengusap lembut perutnya yang mulai membesar. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi nanti. Diana memandang ke arah Raka. Kita hadapi bersama. Raka menoleh sekilas dan menganggukkan kepala. Terima kasih. Meskipun hanya dua kata sederhana, Diana dapat merasakan betapa berat beban yang sedang dipikul suaminya. Sesampainya di rumah sang kakek, suasana terasa sangat tenang. Rumah besar itu tampak seperti biasanya. Tidak ada keramaian, tidak ada pertengkaran. Seorang pelayan mempersilakan mereka masuk ke ruang keluarga. Kakek sudah menunggu. Jantung Raka berdegup semakin cepat. Ia melangkah perlahan. Begitu memasuki ruangan, sang kakek telah duduk di kursi favoritnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Beliau tersenyum ketika melihat keduanya datang. Duduklah. Nada suaranya tetap tenang. Namun, justru ketenangan itulah yang membuat Raka semakin gugup. Raka dan Diana duduk berdampingan. Beberapa detik berlalu tanpa ada seorang pun yang berbicara. Akhirnya, sang kakek membuka percakapan. Raka. Iya, kek. Aku sudah mendengar semuanya. Kalimat itu membuat tubuh Raka menegang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menundukkan kepala. Maafkan Raka, kek. Diana ikut menundukkan wajahnya. Kami tidak pernah berniat menyakiti hati kakek. Raka menarik napas panjang. Kalau setelah hari ini kakek ingin membatalkan semuanya, bahkan mengusir saya dari keluarga ini, saya akan menerimanya. Ruangan kembali sunyi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tawa kecil. Raka perlahan mengangkat kepalanya. Sang kakek justru tersenyum hangat. Kamu ini memang cucu yang keras kepala. Raka terlihat bingung. Kek? Kakek meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Kamu pikir aku baru mengetahui semua itu hari ini? Raka membelalakan mata. Apa maksud kakek? Sang kakek menghela napas panjang. Rahasia itu sudah aku ketahui sejak bertahun-tahun yang lalu. Baik Raka maupun Diana sama-sama terkejut. Sejak dulu. Kakek menganggukkan kepala. Waktu hasil pemeriksaan itu pertama kali muncul, aku juga mencari tahu kebenarannya. Beliau memandang Raka dengan penuh kasih sayang. Memang benar, secara biologis kita tidak memiliki hubungan darah. Air mata mulai memenuhi mata Raka. Lalu, kenapa kakek tidak pernah mengatakan apapun? Sang kakek tersenyum lembut. Karena bagiku, keluarga tidak selalu ditentukan oleh darah. Kalimat itu membuat suasana ruangan menjadi begitu haru. Kakek melanjutkan ucapannya. Sejak kamu masih kecil, siapa yang menemaniku setiap hari? Raka terdiam. Siapa yang selalu mengantarku kontrol kesehatan? Air mata Raka mulai jatuh. Siapa yang tetap pulang lebih awal setiap kali aku sakit? Raka tidak lagi mampu menjawab. Dan siapa yang memilih tinggal bersamaku ketika semua orang sibuk mengejar kehidupan masing-masing? Suara sang kakek mulai bergetar. Itu kamu, Raka. Beliau bangkit dari kursinya, lalu berjalan perlahan menghampiri cucunya. Dengan penuh kasih sayang, beliau memeluk Raka. Kalau kamu bukan cucuku karena darah,
Beliau tersenyum sambil menepuk bahu Raka. Maka kamu adalah cucuku karena hati. Tangis Raka akhirnya pecah. Bertahun-tahun ia hidup dalam ketakutan. Ia takut ditolak. Takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun ternyata, orang yang paling ia takutkan justru telah menerima semuanya sejak lama. Diana yang menyaksikan momen itu ikut menitikkan air mata. Ia merasa lega melihat beban besar yang selama ini dipikul Raka akhirnya mulai terangkat. Sang kakek kemudian menoleh kepada Diana. Diana. Iya, Kek. Terima kasih sudah menemani Raka. Diana mengangguk pelan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kakek tersenyum. Tidak, kamu sudah melakukan lebih dari itu. Beliau kemudian memandang perut Diana yang mulai tampak membesar. Waktu terus berjalan. Nada suara beliau berubah lebih lembut. Sebentar lagi keluarga ini akan menyambut anggota baru. Raka dan Diana saling berpandangan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka merasakan kehangatan sebagai sebuah keluarga, bukan sekadar dua orang yang terikat oleh perjanjian. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sang kakek perlahan membuka sebuah laci di samping kursinya. Beliau mengeluarkan sebuah amplop tua yang sudah tersimpan selama bertahun-tahun. Ada satu kenyataan lagi. Beliau memandang Raka dengan tatapan yang dalam. Tentang siapa orang tua kandungmu yang sebenarnya. Mendengar kalimat itu, Raka dan Diana kembali terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa rahasia terbesar ternyata belum sepenuhnya terungkap. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan. Tatapan Raka dan Diana tertuju pada amplop tua yang masih berada di tangan sang kakek. Warna kertasnya telah memudar. Sudut-sudutnya tampak sedikit usang, seolah telah disimpan dan dijaga selama bertahun-tahun. Raka menarik napas panjang. Kek, apa sebenarnya isi amplop itu? Sang kakek mengusap perlahan permukaan amplop tersebut sebelum meletakkannya di atas meja. Ini adalah surat yang selama ini kusimpan. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena aku menunggu waktu yang tepat. Beliau memandang Raka dengan penuh kasih sayang. Dulu, ketika kamu masih kecil, aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku hanya akan menceritakan semuanya ketika kamu sudah cukup dewasa untuk menerimanya. Perlahan, amplop itu dibuka. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat dan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita yang sedang menggendong bayi. Raka mengambil foto tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Siapa mereka? Sang kakek tersenyum tipis. Itulah kedua orang tua kandungmu. Mata Raka langsung berkaca-kaca. Selama ini, ia tidak pernah mengetahui seperti apa wajah ayah dan ibu kandungnya. Baginya, sosok yang membesarkannya hanyalah sang kakek. Kakek mulai bercerita dengan suara pelan. Lebih dari 30 tahun yang lalu, ayahmu adalah sahabat terbaik anakku. Beliau berhenti sejenak, seolah sedang mengingat kembali masa lalu. Mereka bekerja bersama dan saling membantu membangun usaha keluarga. Diana mendengarkan dengan saksama. Ia dapat merasakan bahwa setiap kalimat yang diucapkan sang kakek menyimpan begitu banyak kenangan. Suatu hari, ayah dan ibumu mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan keluar kota. Suasana ruangan mendadak terasa semakin sunyi. Mereka tidak dapat diselamatkan. Raka memejamkan mata. Meski tidak pernah mengenal kedua orang tuanya, kabar itu tetap meninggalkan luka yang sulit dijelaskan. Sang kakek melanjutkan. Sebelum kecelakaan itu terjadi, ayahmu pernah menitipkan sebuah pesan kepadaku. Beliau mengambil selembar surat yang sudah mulai menguning. Jika suatu hari terjadi sesuatu pada mereka, aku diminta menjaga dan membesarkanmu seperti anakku sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi Raka. Kakek. Sang kakek menganggukkan kepala. Aku memenuhi janji itu. Tidak pernah sekalipun aku menganggapmu sebagai orang lain. Beliau tersenyum hangat. Ketika pertama kali menggendongmu, aku sudah menganggapmu bagian dari keluarga ini. Raka menundukkan kepala. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ketakutan karena mengira kasih sayang sang kakek bergantung pada hubungan darah. Kini, ia mengetahui kenyataan yang sesungguhnya.
Kasih sayang itu lahir dari sebuah janji, kepercayaan, dan cinta seorang keluarga. Diana menggenggam tangan Raka dengan lembut. Ayah dan ibumu pasti akan sangat bersyukur karena ada seseorang yang menjaga dan membesarkanmu dengan penuh kasih. Raka menoleh ke arah Diana. Tatapannya kali ini jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Selama ini aku terlalu takut kehilangan. Diana mengangguk pelan. Padahal sejak awal, kakek tidak pernah berniat meninggalkanmu. Sang kakek tersenyum melihat keduanya. Aku justru khawatir kamu menjauh dariku karena terlalu lama memendam rahasia itu. Raka langsung berpindah tempat duduk dan memeluk sang kakek dengan erat. Maafkan Raka, Kek. Untuk apa meminta maaf? Aku tidak percaya bahwa kasih sayang kakek sebesar ini. Sang kakek menepuk punggung Raka perlahan. Mulai hari ini, jangan lagi menyimpan beban sendirian. Kalau ada masalah, hadapi bersama keluarga. Raka menganggukkan kepala. Iya, Kek. Menjelang sore, Raka dan Diana berpamitan untuk kembali ke rumah. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan yang selama ini mengisi keheningan di antara mereka. Sesampainya di rumah, Diana berdiri di balkon sambil menikmati angin sore. Raka menghampiri dan berdiri di sampingnya. Terima kasih. Diana menoleh. Untuk apa? Karena kamu tetap bertahan. Diana tersenyum tipis. Aku juga hampir menyerah beberapa kali. Raka menatap perut Diana yang kini mulai terlihat jelas. Kalau bukan karena kamu dan calon anak kita, mungkin aku masih terus bersembunyi dari kenyataan. Diana mengusap lembut perutnya. Anak ini ternyata membawa banyak perubahan. Raka mengangguk. Iya. Beberapa saat mereka menikmati suasana tanpa banyak bicara. Namun, kini keheningan itu tidak lagi terasa canggung, melainkan menghadirkan rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Raka kemudian memandang Diana dengan sungguh-sungguh. Diana. HM. Aku ingin bertanya sesuatu. Diana menunggu kalimat berikutnya. Kalau nanti masa perjanjian kawin kontrak kita berakhir. Raka berhenti sejenak. Apakah kamu masih bersedia tetap tinggal di sisiku? Diana tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu bukan lagi tentang kontrak. Bukan lagi tentang warisan. Melainkan tentang masa depan mereka sebagai sebuah keluarga. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Diana menatap pria yang dulu hanya dikenalnya sebagai suami dalam sebuah perjanjian. Kini, ia melihat sosok yang perlahan membuka hatinya. Diana menarik napas panjang. Jawaban yang akan ia berikan bukan hanya menentukan masa depan dirinya dan Raka, tetapi juga masa depan anak yang sedang mereka nantikan. Dan jawaban itulah yang akan menjadi penutup dari perjalanan mereka yang berawal dari sebuah kawin kontrak, lalu berubah menjadi ikatan keluarga yang sesungguhnya. Malam itu, pertanyaan Raka masih terngiang di dalam hati Diana. Kalau nanti masa perjanjian kawin kontrak kita berakhir, apakah kamu masih bersedia tetap tinggal di sisiku? Diana tidak langsung menjawab. Bukan karena ia ragu, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa keputusan yang akan diambil bukan lagi didasari rasa kasihan, tanggung jawab, atau keadaan yang memaksa. Ia ingin semuanya berawal dari ketulusan. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah sang kakek, kehidupan mereka terasa jauh lebih hangat. Raka tidak lagi menutupi perasaannya. Setiap pagi, ia mengantar Diana ke kampus jika memiliki waktu luang. Saat sore hari, ia selalu berusaha pulang lebih awal agar dapat makan malam bersama. Bahkan, ia mulai membaca buku-buku tentang kehamilan agar dapat memahami kondisi Diana dengan lebih baik. Perhatian-perhatian kecil itu tidak pernah diminta. Namun, justru hal-hal sederhana itulah yang perlahan mengubah hati Diana. Ia mulai melihat sosok Raka yang sebenarnya. Bukan pria yang menikah demi warisan. Bukan pria yang pernah membuat perjanjian kawin kontrak. Melainkan seorang laki-laki yang bertanggung jawab, rendah hati, dan selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang pernah terjadi. Suatu sore, setelah pemeriksaan rutin ke dokter, mereka duduk di sebuah taman yang tidak jauh dari rumah sakit. Angin bertiup pelan.
Diana mengusap lembut perutnya yang kini semakin membesar. Raka memandangnya dengan senyum hangat. Dokter bilang kondisi kalian berdua sehat. Iya. Syukurlah. Beberapa saat kemudian, Raka menarik napas panjang. Diana. HM. Aku sudah mengambil keputusan. Diana menoleh. Aku akan membatalkan seluruh isi perjanjian kawin kontrak kita. Diana terdiam. Raka mengeluarkan map yang selama ini tersimpan di ruang kerjanya. Map yang dulu menjadi awal hubungan mereka. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya masih tersimpan lembar-lembar kontrak yang pernah mereka tanda tangani. Raka memandang Diana. Dulu aku membuat perjanjian ini karena menganggap semua masalah bisa diselesaikan dengan kesepakatan di atas kertas. Ia tersenyum kecil. Ternyata aku salah. Cinta, kepercayaan, dan keluarga tidak bisa diatur oleh sebuah kontrak. Perlahan, Raka merobek salinan perjanjian itu menjadi beberapa bagian. Sobekan-sobekan kertas memenuhi tempat sampah kecil di samping bangku taman. Dengan ini, Raka menatap Diana penuh kesungguhan. Aku tidak ingin lagi menjadi suami karena perjanjian. Aku ingin menjadi suamimu karena pilihan hati. Air mata Diana langsung mengalir. Selama ini, ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu. Raka kemudian menggenggam kedua tangan Diana. Diana. Iya. Aku memang memulai semua ini dengan alasan yang salah. Tapi hari ini, aku ingin memperbaikinya. Raka menarik napas panjang. Maukah kamu menjalani kehidupan rumah tangga bersamaku? Bukan lagi sebagai istri dalam kawin kontrak, tetapi sebagai istri yang benar-benar kucintai. Diana menutup mulutnya, berusaha menahan tangis haru. Semua kenangan sejak hari pertama mereka bertemu kembali memenuhi pikirannya. Kesulitan membayar kuliah, perjanjian yang terasa begitu berat, malam yang mengubah segalanya, kehamilan yang sempat membuatnya takut, rahasia besar yang selama bertahun-tahun disimpan Raka. Hingga akhirnya mereka sama-sama belajar bahwa keluarga tidak dibangun oleh kebohongan, melainkan oleh kepercayaan. Diana menganggukkan kepala perlahan. Aku mau. Senyum Raka langsung mengembang. Tapi, Raka kembali gugup. Ada syaratnya. Apa itu? Kita jalani semuanya dengan saling jujur. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Raka menganggukkan kepala mantap. Aku berjanji. Beberapa hari kemudian, mereka kembali mendatangi kantor notaris yang dahulu menyusun perjanjian kawin kontrak. Kali ini, bukan untuk membuat kesepakatan baru, melainkan untuk mencabut seluruh isi perjanjian yang pernah mengikat mereka. Semua proses dilakukan secara resmi sesuai ketentuan hukum. Ketika dokumen pembatalan selesai ditandatangani, Raka memandang Diana sambil tersenyum. Mulai hari ini, tidak ada lagi istilah kawin kontrak. Diana membalas senyumnya. Yang ada hanya keluarga kita. Beberapa bulan kemudian, rumah yang dulu terasa begitu sunyi kini dipenuhi kebahagiaan. Tangis bayi mungil terdengar memenuhi ruangan. Raka menggendong putra mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Diana tersenyum bahagia dari tempat tidurnya. Sang kakek berdiri di samping mereka dengan wajah yang penuh rasa syukur. Rumah ini akhirnya kembali ramai. Beliau mengusap lembut kepala cicitnya. Terima kasih. Kalian sudah mengembalikan kebahagiaan di keluarga ini. Raka menggenggam tangan sang kakek. Justru kami yang berterima kasih. Karena kakek telah mengajarkan bahwa keluarga tidak diukur dari hubungan darah, tetapi dari kasih sayang yang dijaga setiap hari. Diana memandang suami dan anaknya dengan hati yang penuh syukur. Ia teringat saat pertama kali datang ke Jakarta. Semua berawal dari seorang mahasiswi yang hampir putus asa karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Takdir kemudian mempertemukannya dengan Raka dalam sebuah perjanjian yang semula hanya dianggap sementara. Siapa sangka, perjanjian itu justru menjadi jalan menuju keluarga yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Diana tersenyum sambil menggenggam tangan Raka. Terima kasih sudah memilih bertahan. Raka membalas genggaman itu.
Terima kasih juga karena sudah mengubah hidupku. Mereka saling memandang dengan senyum yang tulus. Kini, tidak ada lagi jarak di antara keduanya. Tidak ada lagi rahasia yang memisahkan. Yang tersisa hanyalah kepercayaan, cinta, dan sebuah keluarga yang dibangun dari ketulusan hati. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.